bongkar satu mitos besar nih. Kayaknya hampir semua trader termasuk Anda juga mungkin pernah dengar aturan emas soal RSI. Tapi gimana kalau aturan itu justru yang bikin Anda rugi? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas salah satu jebakan paling umum di dunia trading. Nah, ini dia intinya. Kalimat ini mungkin ya tabrakan banget sama semua yang pernah Anda pelajari. Dan emang itu tujuannya, anggap aja ini premis utama kita, yang bakal kita uji bareng-bareng, kita buktikan, dan kita pahami lebih dalam di sepanjang pembahasan kali ini. Dan ini dia aturannya kan, aturan yang diajarin di mana-mana yang udah nempel banget di kepala kita. RSI di bawah 30, ya belilah. Simple banget kedengarannya, mekanis, gampang. Tapi masalahnya tuh di sini, hampir nggak ada yang benar-benar ngerti RSI itu sebenarnya ngukur apaan sih. Oke, sekarang kita mulai pertanyakan asumsi dasarnya. Kenapa sih sinyal yang kedengarannya jelas banget ini seringkali malah jadi jebakan yang bikin rugi? Nah, disinilah kita mulai misahin antara teori buku sama kenyataan pahit di pasar. Dan kutipan dari Charles Schwab ini, wah langsung kena ke jantung masalahnya. Jadi gini, di pasar yang trennya lagi kuat-kuatnya, entah itu naik atau turun, RSI itu bisa teriak-teriak overbought atau oversold untuk waktu yang lama banget. Coba bayangin deh, Anda jual cuma gara-gara RSI di atas 70 pas lagi strong uptrend. Apa yang terjadi? Harganya terbang terus dan Anda cuma bisa nonton. Nah itulah yang terjadi kalau kita salah baca sinyal. Fenomena ini ada namanya loh, namanya momentum embedding. Ini kondisi di mana momentum tren itu saking kuatnya, indikatornya seolah nyangkut atau terjebak di zona ekstrim. Jadi kalau Anda beli cuma karena RSI di bawah 30 pas kondisi ini terjadi, itu sama aja kayak nyoba nangkep pisau jatuh. Bahaya. Biar benar-benar paham kenapa momentum embedding ini bisa terjadi, kita harus mundur sedikit, kembali ke fundamentalnya. Kita harus ngerti apa sih sebenarnya yang diukur sama RSI. Karena, jujur aja, ini sumber kesalahpahaman terbesarnya. Ini poin krusialnya. Tolong dicamkan baik-baik ya. RSI itu bukan label harga yang ngasih tahu kita ini murah atau mahal. Sama sekali bukan. Coba bayangin, RSI itu kayak papan skor di pertandingan tarik tambang antara buyer dan seller. Dia cuma ngasih tahu kita siapa yang lagi menang dan seberapa telak kemenangannya, bukan nilai talinya. Coba kita lihat cara kerjanya ya, cara konsep aja. Nggak usah pusing sama rumusnya. Rumus ini tuh mesinnya. Perhatiin deh, input satu-satunya yang penting di sini itu RS atau relative strength, kekuatan relatif. Ini murni cuma perbandingan antara rata-rata kenaikan dibanding rata-rata penurunan. Nggak ada harga absolut di sini sama sekali, cuma rasio momentum. Dan disinilah mindset shift-nya terjadi. Ini yang paling penting. Kalau RSI nangkring terus di area oversold, itu bukan berarti para penjual udah capek atau kehabisan bensin. Justru sebaliknya, itu artinya para penjual masih dominan banget dan mereka dominan secara konsisten. Mereka menang terus-terusan di pertarungan momentumnya, hari demi hari. Oke, jangan cuma percaya omongan saya. Yuk kita lihat datanya ngomong apa. Gimana sih performa strategi beli di 30 ini di dunia nyata? Kita bedah bareng-bareng. Nah, tabel ini ceritanya lumayan kompleks nih. Coba lihat. Di satu sisi, di baris pertama, pada indeks LQ45 pas lagi volatil-volatilnya, strategi RSI standar ini kelihatan kayak dewa. Akurasinya 97%. Keren banget kan? Tapi coba geser pandangan Anda ke Nifty 50 selama 20 tahun. Strategi yang sama persis hasilnya cuma 50-50. Nggak lebih baik dari lempar koin. Terus di pasar mata uang, malah rugi tipis. Jadi, apa intinya? Konteks itu segalanya. Strategi yang sama bisa jadi pahlawan di satu pasar, tapi jadi pecundang di pasar lain. Dan disinilah jebakan psikologisnya main. Trader retail lihat angka di bawah 30, mikirnya, wah udah terlalu rendah nih. Tapi sebenarnya RSI lagi bilang, penurunan ini stabil loh, dan kayaknya belum kelar. Nah, pas trader retail rame-rame pasang order beli, institusi besar ngelihatnya beda. Mereka lihat tumpukan stop loss di bawah harga saat ini, dan bagi mereka itu adalah likuiditas, bahan bakar gratis buat nge-push harga lebih dalam lagi. Jadi, kalau nggak semua kondisi oversold itu sinyal beli, terus gimana dong cara bedainnya? Nah, kuncinya adalah kita harus paham kalau ada dua jenis atau dua cara pasar bisa masuk ke kondisi oversold. Di layar ini, perbedaannya kelihatan jelas banget.
Sebelah kiri kita punya yang namanya oversold by spike. Ini penurunan yang tajam, curam, impulsif, seringkali diikutin volume yang meledak. Ini tuh cerminan kepanikan. Dan kepanikan itu biasanya nggak bertahan lama. Jadi ini bisa jadi sinyal potensi reversal. Nah, sekarang lihat yang kanan. Ini namanya oversold by drift. Turunnya pelan-pelan, ngerayap ke bawah, stabil. Ini bukan panik. Ini adalah kontrol penuh dari para penjual. Inilah yang kita sebut bearish control. Dan ini justru tanda kalau tren turunnya masih sehat dan kemungkinan besar bakal lanjut. Dan disinilah letak edge atau keunggulan Anda sebagai trader. Serius, kemampuan buat ngebedain dua kondisi ini, spike versus drift, itu yang misahin antara trader reaktif sama trader yang analitis. Trader reaktif, lihat angka RSI 25, alarm di kepalanya langsung bunyi, beli, beli. Tapi trader analitis, dia lihat angka 25 dan malah nanya, tunggu dulu, ceritanya gimana kok kita bisa sampai di sini? Oke, dengan pemahaman baru ini, sekarang kita bisa ngebangun framework atau kerangka kerja yang jauh lebih cerdas buat pakai RSI. Kita geser pola pikir kita dari yang tadinya cuma nyari sinyal, jadi bener-bener memahami konteks pasar. Ini nih pertanyaan lama yang ngejebak banyak orang. RSI udah oversold, harus beli nggak ya? Pertanyaan ini salah kaprah karena berasumsi kalau oversold itu perintah buat bertindak. Padahal itu cuma deskripsi kondisi. Sekarang, ganti pertanyaannya jadi ini. Ini pertanyaan yang jauh lebih cerdas dan lebih berbobot. Gimana ceritanya harga bisa jadi oversold? Penurunannya itu impulsif karena panik atau stabil karena emang trennya kuat? Nah, pertanyaan ini maksa kita jadi detektif pasar, bukan cuma jadi pengikut sinyal buta. Jawaban dari pertanyaan inilah yang seharusnya jadi dasar keputusan trading Anda. Terus gimana cara praktisnya? Gini deh. 1, dan ini paling penting, jangan pernah masuk ke pasar cuma gara-gara RSI di bawah 30. Anggap itu lampu kuning, bukan lampu hijau. 2, tunggu, sabar. Tunggu sampai RSI-nya keluar dari area oversold balik lagi ke atas 30. Ini sinyal awal kalau tekanan jual mulai reda. 3, konfirmasi dari pergerakan harganya. Cari yang namanya change of character, di mana harga nggak lagi bikin lower low tapi malah nembus high kecil sebelumnya. Terakhir, sebagai filter tambahan, cari bullish divergence yang valid. Itu loh, pas harganya bikin lower low baru, tapi RSI-nya malah bikin higher low. Ini sinyal kuat banget kalau momentum turunnya udah mulai sekarat. Sebagai penutup, saya mau kasih satu metafora terakhir yang semoga bisa ngubah cara Anda ngelihat semua indikator teknikal, bukan cuman RSI aja. Coba renungkan ini baik-baik. Pasar itu nggak berbalik arah gara-gara indikator. Bukan. RSI bisa nyampe 30 ya karena pasar lagi anjlok. Jadi, indikator itu kayak cermin spion di mobil. Dia cuma merefleksikan apa yang udah terjadi di belakang kita. Dia bukan peta GPS yang nunjukin jalan di depan. Tugas kita adalah membaca pantulan di cermin itu dengan cerdas, tapi tetap fokus nyetir lihat jalan di depan. Jadi, intinya apa? RSI itu nggak pernah bohong. Dia secara matematis akurat ngukur momentum. Yang salah, atau lebih tepatnya, yang kurang tepat adalah cara kita diajarin buat ngebacanya. Dengan ngerti apa yang sebenarnya dia ukur, kata oversold bukan lagi jadi sinyal buta buat beli, tapi jadi sebuah potongan data penting dalam puzzle analisis pasar yang jauh lebih besar dan lebih dalam.